Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 2, Edi Rahmayadi mengatakan sebenarnya tidak berniat lagi di Pilkada Sumut. Namun, Edi berkilah memutuskan maju karena tidak mau dipimpin rivalnya, Bobi Nasution. Hal itu disampaikan Edi saat menggelar pertemuan dengan pengurus PDIP di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Sebenarnya saya tidak mau jadi gubernur lagi, karena usia saya mau 64 tahun. Kalau saya tidak jadi gubernur, gubernur saya nanti Bobi. Saya tahu pasti yang berat, dengan kekurangan. Kalau diikuti tidak sanggup saya. Saya tidak mau 16 juta penduduk dipimpin orang yang belum sidik, adalah bersih akhlak, yang siap memberikan amanah, sebut Edi, Senin 30 September 2024. Edi mengatakan, niatnya kembali maju tak lepas dari keinginannya menyelesaikan pekerjaannya yang belum selesai. Edi juga tak mau lagi menanggapi lebih jauh perihal pernyataan Bobi yang kerap menyinggung soal infrastruktur jalan di Sumut. Masalah infrastruktur, Bobi ngomong 2,7 triliun rupiah sekian-sekian jalan rusak. Jalan-jalan antar provinsi adalah jalan nasional. Bukan jalan provinsi, malah saya menjawabnya karena ditanya wartawan saya jelaskan. Bobi itu keponakan istri saya, tidak mau saya menjelekkan dia, kata Edi. Edi menjelaskan, bila status jalan provinsi di Sumut terpanjang di dunia, sekitar 3.005 km, sedangkan untuk infrastruktur alokasi anggaran dari APBD Sumut Rp300 hingga Rp400 miliar. 1 kilometer biayanya Rp5 miliar. Makanya, dibuat multi-years atau tahun jamak, mengurangi biaya itu, sebut mantan Ketua Umum PSSI itu. Kata dia, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Sumut tidak dapat keseluruhan digunakan pembangunan infrastruktur karena ada alokasi anggaran untuk digunakan di sektor lainnya. Edi menyebutkan, sejak menjadi gubernur pada 2018 lalu, dia harus menggunakan APBD Sumut untuk dana bagi hasil atau DBH sebesar Rp1,7 triliun. 5 September 2018 saya dilantik, dan esoknya saya rapat dengan OPD. Tanggal 23 September 2018, saya disampaikan tagihan utang Rp1,7 triliun, sebut Edi. Dengan keputusan dibuatnya, Edi membayar utang DBH tersebut. Karena, utang itu akan digunakan 33 pemerintah kabupaten kota untuk melakukan pembangunan di masing-masing daerah. Kalau kata guru ngaji saya, kalau punya utang, itu duluan dibayarkan. Pada tahun 2019, relatif tidak ada kerja. Termasuk bayar utang sama Labusel, kata Edi. Mantan Pangkostrat itu mengungkapkan, bahwa utang itu dimiliki Pemprov Sumut pada waktu tidak sampai di situ saja. Ternyata ada utang lagi sama PT Inalum sekitar Rp500 miliar. Kalau saya bayar utang, bagaimana saya membangun? Ini utang 5 hingga 10 tahun lalu, jelas Edi. Edi mengatakan, pada tahun 2020 baru mau bekerja untuk pembangunan di Sumut, namun pada saat itu COVID-19 sedang melanda, hingga semua daerah diwajibkan melakukan refocusing untuk penanganan pandemi. Pasca pandemi dilakukan perencanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur dan jembatan di Sumut, dengan multi-ars Rp2,7 triliun. Namun, Edi tidak menjabat jadi gubernur Sumut lagi, pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.